Setelah kita tadi membahas mengenai perkembangan sistem klasifikasi, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai masing-masing kingdom. Yang pertama adalah kelompok Monera. Monera adalah anggota kingdom Monera adalah makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan cyanobacter atau gangga biru. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Mari kita bahas mengenai ciri-cirinya. Yang pertama ada bakteri. Ada 4 bentuk bakteri, yaitu lonjong atau bulat, yang disebut juga kokus, batang atau silinder, yang disebut juga dengan bacillus, lengkung seperti koma, dan spiral yang disebut juga dengan spirillum. Memiliki alat gerak berupa flagella. Perkembangbiakannya secara aseksual terjadi melalui pembelahan sel dan perkembangbiakan seksualnya dengan transformasi dan konjugasi. Ada yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup, di udara, air, dan tanah. Bakteri yang dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Contoh bakteri yang menguntungkan yaitu Escherichia coli yang membantu menguraikan sisa-sisa makanan di dalam usus manusia, dan Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam membuat yogurt. Adapun contoh bakteri yang merugikan adalah Salmonella typhi yang mengakibatkan penyakit tipes, dan Mycobacterium tuberculosis yang mengakibatkan penyakit tuberkulosis atau TBC. Kemudian ciri-ciri untuk cyanobacteria atau ganggang biru. Yang pertama, memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Beberapa ganggang biru berkoloni dengan membentuk untaian. Dapat berkembang biak dengan cara pembelahan sel, fragmentasi, maupun dengan pembentukan spora khusus. Kemudian dapat ditemukan di laut, di kolam, selokan, bahkan di sumber air panas. Contoh ganggang biru yaitu Ossifatoria, Anabaena, Galeocapta, dan Nostoc. Selanjutnya kita ke kelompok Protista. Protista memiliki membran inti atau eukariotik bersel satu dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa dan protista mirip tumbuhan atau alga, ganggang, dan protista mirip jamur. Yang pertama kita bahas adalah protista mirip tumbuhan atau alga. Cirinya memiliki dinding sel dan klorofil bersifat autotrof. Bagian tubuh dapat dibedakan bersel satu atau bersel banyak. Bereproduksi dapat secara seksual dan aseksual. Contohnya Euglena, Laminaria, Eusema, Chlorella, dan Palmaria. Selanjutnya protista mirip protozoa, mirip hewan atau protozoa. Ciri-cirinya memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak. Alat gerak protozoa berupa pseudopodia, silia, dan flagella, serta hidup di air tawar, tanah, dan parasit. Contohnya Paramecium, amuba, Trypanosoma, dan Plasmodium. Selanjutnya ada protista mirip jamur. Ciri-cirinya adalah tubuhnya tersusun atas hifa, tidak dapat melakukan fotosintesis. Beberapa anggotanya memiliki fase vegetatif, mampu bergerak seperti amuba, dan bereproduksi dengan menghasilkan spora. Contohnya jamur air seperti Oomycota dan meliputi Phytophthora dan Pythium, serta jamur lendir Mysomycota meliputi Ceratiomyxa dan Frutocola. Kelompok yang selanjutnya adalah fungi atau jamur. Fungi atau jamur dibagi menjadi beberapa. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, dan tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun dari benang-benang yang disebut hifa.
Kumpulan hifa tersebut disebut miselium dan tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Berdasarkan cara reproduksinya, kingdom fungi atau jamur dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah Zygomycotina. Zygomycotina mempunyai rizoid untuk melekat pada substrat. Rizoid itu akar ya. Kemudian menghasilkan Zygospora, contohnya Rhizopus stolonifer ini. Kemudian Ascomycotina mempunyai hifa bersekat dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler dan multiseluler, menghasilkan Ascospora, contohnya Neurospora crassa. Ini contohnya. Kemudian ada Basidiomycotina, struktur tubuh multiseluler dan bersifat makroskopis, dapat membentuk tubuh buah. Kemudian bereproduksi secara aseksual dan seksual, contohnya Volvarilla volpaceae. Yang selanjutnya adalah Deuteromycotina, hifanya bersekat dan dinding selnya terbuat dari zat kitin, hidup sebagai saprofit atau parasit, kemudian reproduksinya secara seksual yang belum diketahui. Contohnya Epidemophyton, Phlocossum, dan Trichophyton.